Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NPM 20141021. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di IPTS Tapanuli Selatan. Alasan saya membuat video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah pembelajaran tematik. Di sini saya akan menjelaskan menurut saya apa yang saya pelajari tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu menurut saya pembelajaran yang menggunakan tema, subtema, dan yang lain dalam mengaitkan beberapa pembelajaran. Beberapa pelajaran itu diantaranya ada pelajaran IPA, IPS, matematika, PKN, bahasa Indonesia, PJOK, SBK, dalam mata pelajaran tersebut sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Dan pembelajaran tematik di mana beberapa KD di silabus ada beberapa KD, indikator, kompetensi dasar, dan isi muatan pembelajarannya. Di dalam RPP pembelajaran tematik itu disatukan semua di satu RPP, semua mata pelajaran kecuali bahasa daerah, bahasa Inggris, dan agama. Pembelajaran IPA, IPS, matematika, pembelajaran yang tercakup dalam pembelajaran tematik itu disatukan dalam satu RPP dalam beberapa pertemuan. Di RPP itu dibuat langkah-langkah, ada eksplorasi, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di pembelajaran tematik, siswa dapat mengetahui hubungan-hubungan yang bermakna karena pembelajaran dapat lebih berperan sebagai sarana. Di sini pembelajaran tematik berperan sebagai sarana atau alat pembelajaran Ada juga pemanduan antara mata pelajaran satu dengan yang lain. Dengan begitu, maka penguasaan konsep semakin baik. Di pembelajaran tematik itu pembelajaran tematik memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama holistik. Holistik di sini artinya suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dengan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua, bermakna. Arti bermakna adalah pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, kemudian terbentuk semacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga, otentik. Otentik yang artinya pembelajaran tematik menggunakan siswa
Di sini siswa disuruh untuk memahami secara langsung konsep dan prinsip yang diinginkan dari pembelajaran tersebut. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Di sini siswa dituntut untuk aktif, bukan saja hanya mendengarkan, tapi memberi tanggapan atau memberi pertanyaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Ciri-ciri pembelajaran tematik itu tersendiri adalah yang pertama, aktif dan berpusat pada murid. Pembelajaran tematik berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada murid untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Di pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada murid. Dengan pengalaman langsung ini, murid diharapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Pemisahan pembelajaran itu dikatakan tidak begitu jelas karena di dalam RPP itu mencakup beberapa mata pelajaran, tapi tidak dikatakan di mana batas satu pelajaran dengan batas pelajaran yang lain. Yang keempat, menyajikan konsep dasar dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, murid mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fleksibel. Mengapa dikatakan bersifat fleksibel? Karena pembelajaran tematik bersifat luwes, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajaran yang satu dengan satu mata pelajaran yang lainnya. Bahkan guru mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan murid dan keadaan lingkungan sekolah dan lingkungan murid berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Di sini guru yang bertugas untuk melihat potensi atau minat dan kebutuhan siswanya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Di pembelajaran tematik ini, prinsip belajarnya disuruh bermain sambil belajar dan bermain dan belajar yang menyenangkan. Sedangkan langkah-langkah pembelajaran tematik, yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau eksperimen, yang keempat mengasosiasi atau mengolah informasi, yang kelima mengkomunikasikan antara pelajaran dengan pelajaran yang lain. Mengkomunikasikan hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa. Sekian
video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.